Oke, saya izin off cam ya, supaya tampil. Oke, ya. Jadi materi hari ini adalah deret. Pengertian deret itu adalah bentuk penjumlahan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat barisan angka atau deretan angka gitu kan, kadang-kadang kita tidak tidak ngeh gitu dengan apa namanya pemisah antara data ke satu, kedua, ketiga atau n dengan n plus satu itu sebetulnya apa sih, koma atau plus gitu ya. Nah, kalau pemisahnya koma atau hanya spasi, maka itu barisan. Nah, kalau pemisahnya itu plus, artinya kita diminta untuk menghitung jumlah dari deretan angka-angka tersebut, maka itu disebut deret, gitu ya. Jadi deret itu adalah bentuk penjumlahan yang terdiri atas suku-suku bilangan yang tersusun secara berurutan. Saya sudah record ya? Oke, sudah. Oke, nah simbolnya, simbolnya apa? Simbolnya karena bentuknya penjumlahan ya, maka secara umum kita bisa tuliskan dalam bentuk sigma seperti ini. Jadi sigma misalnya suku-sukunya itu AN gitu ya. Maka AN-nya apa namanya? Sorry, ini sebetulnya bukan bukan I ya. Kalau ini A, kalau ini N maka ini juga N. Gitu. Kalau ini I maka ini sorry. Nah, gitu. AI boleh, AN boleh ya. Tergantung dari sininya. Nah, kalau ini AI berarti I-nya dari satu sampai tak hingga gitu misalnya. Berarti artinya ini kalau dijabarkan adalah A1 plus A2 plus A3 plus A4 dan seterusnya sampai tak hingga. Atau bisa saja ini tidak ditulis. Jadi langsung AI gitu aja. I-nya dari satu sampai tak hingga. Biasanya kalau tidak ditulis berarti dari satu sampai tak hingga. Tapi kalau misalnya I-nya ditentukan sampai nilai tertentu, maka harus dituliskan, gitu ya. Jadi intinya simbol dari deret itu adalah sigma. Atau kalau bahasa Indonesia mungkin ada yang menyebutnya sumasi gitu. Kalau misalnya kalian membaca di buku, ada yang mengindonesiakan ya. Sigma itu kan istilah matematikanya atau istilah internasionalnya gitu, sigma. Tapi ada yang mengindonesiakan menjadi sumasi. Itu. Jadi sama sih. Sama aja gitu ya. Oke, kita coba lihat definisinya. Diberikan sebuah deret yang dituliskan seperti ini, sigma AN, di mana N-nya ini indeks, dan N berjalan dari satu sampai tak hingga, maka simbol ini artinya sama dengan A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya gitu ya. Jadi N di sini diganti 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Sehingga ini nggak berhenti. Jadi kita simbolkan aja dengan titik 3 gitu ya. Nah, lalu karena ini bentuknya penjumlahan, maka ini nanti bisa saja bernilai angka tertentu gitu ya. Maka kita bisa tuliskan bahwa SN atau sum gitu ya, sum atau jumlah dari suku ke N sampai suku ke N itu adalah notasi, jadi SN ini notasi untuk jumlah sampai suku ke N. Misalnya apa namanya, SN itu sama dengan ya wakil dari sigma ini ya. Jadi SN sama dengan A1 plus A2 plus A3 sampai tak hingga sampai AN. Karena ini SN. Misalnya S3 ya berarti sampai suku ketiga. S5 berarti sampai suku kelima dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau ini ya simbolnya N, maka ini sampai suku ke N. Oke? Itu definisinya. Nah, jumlah itu bisa dihitung, bisa tidak, tergantung dari apakah barisan itu tertutup atau terbuka. Kalau barisannya tertutup, atau disebut juga dengan konvergen, maka kita bisa hitung nilainya. Nah, kalau ini bernilai konvergen, jumlahnya SN-nya itu konvergen, barisannya konvergen, maka nilai limitnya ada. Artinya jumlah itu menuju ke angka tertentu gitu ya. Jadi limit dari SN itu adalah S, katakanlah begitu. S itu nilai tertentu. Jadi dia ada dan nyata. Nah, kalau sigma ini konvergen, kita bisa tuliskan bahwa A1 tambah A2 sampai suku tak hingga
gitu ya, ini sehingga itu sama dengan S. Artinya limitnya itu mendekati S atau menuju ke S. Jadi ini mau diperpanjang sampai berapapun nilainya akan mendekati S. Jadi kalau digambarkan tuh seperti asimtot ya, mendekati angka tertentu gitu. Nah, kalau disimbolkan seperti ini. Sigma AN untuk N dari 1 sampai tak hingga itu bernilai S. Nah, bilangan S ini adalah jumlah dari deret ini, gitu ya. Kalau apa namanya S barisannya divergen, maka deretnya juga dikatakan divergen. Kalau divergen itu kita nggak bisa hitung jumlahnya, karena semakin besar jumlah sukunya, maka nilainya juga akan semakin besar. Itu disebut divergen. Tapi kalau konvergen, walaupun dia dihitung sukunya sampai suku tak berhingga, dia akan menuju ke titik tertentu. Nah, itu kalau dihitung limitnya, dia akan mendekati angka tertentu. Tapi kalau divergen, nggak bisa, gitu ya. Jadi nggak ada limitnya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi kita bisa tuliskan jumlah dari sebuah deret itu adalah limit atau batas dari barisan. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Artinya kalau kita mau menambahkan beberapa suku dari deret itu, maka berapapun nilainya itu akan mendekati nilai S. Ya, itu kalau deretnya konvergen. Tuh. Tapi kalau divergen, kita tambah sukunya ya nilainya makin besar gitu ya. Memang tidak semua barisan itu divergen, tidak semua barisan itu konvergen. Tergantung barisannya ya. Nanti kita akan lihat mana yang divergen, mana yang konvergen. Oke, sekarang kita coba lihat barisan geometri seperti ini. Deret geometri itu antara suku satu dengan suku berikutnya itu dikalikan, ada pengalinya gitu ya. Jadi kalau kita melihat atau mencari perbedaan antara suku satu dengan yang lainnya itu adalah rasio. Jadi contoh deret geometri itu seperti ini. Suku pertama A, suku kedua itu AR. AR ini dari mana? Dari A dikali R. Jadi ada pengali R. Lalu di suku ketiga AR kuadrat. AR kuadrat itu dari mana? Dari AR yang dikali R lagi. Jadi AR kuadrat. Lalu kalau suku ketiga dikalikan R lagi, maka menjadi AR pangkat 3. Dikalikan R lagi, AR pangkat 4. Dan seterusnya. Hingga nanti di suku ke N-nya, itu berarti A kali R pangkat N-1. Gitu ya, karena kalau suku kedua R-nya pangkat 1, suku ketiga R-nya pangkat 2, suku keempat R-nya pangkat 3. Sehingga kalau suku ke N, maka R-nya pangkat N-1. Ini kalau dijumlah, itu kan berarti rumusnya sebetulnya A kali R pangkat N, di mana N-nya mulai 0. Karena di suku pertama, ini kan ada R pangkat N juga sebetulnya, tapi N-nya 0. Jadi A kali R pangkat 0. R pangkat 0 itu 1, jadi A. Lalu mulai suku kedua, ini suku kedua kan masuk N-nya 1 ya. Di sini A kali R pangkat 1, jadi AR. Nah, syaratnya suku pertama yaitu A tidak boleh 0. Nah, di sini pembaginya atau rasio dari suku ke N dengan N sebelumnya, atau suku kedua dengan suku pertama, rasionya kan R. Suku ketiga dengan suku kedua juga R gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari berapakah rasio dari suku-suku tersebut, itu kita bandingkan saja suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan kedua, suku keempat dengan ketiga, suku ke N dengan suku ke N-1 sebelumnya, atau suku ke N+1 dengan suku ke N gitu ya. Nah, kalau kita lihat, misalnya nih, kalau R-nya 1, bayangkan ini 1, ini 1, ini 1. Kan berarti deretnya menjadi A plus A plus A plus A, dan seterusnya, sampai suku terakhir juga A. Sehingga kita bisa jumlahkan bahwa jumlah sampai suku ke N, yaitu Sn-nya, itu adalah A sebanyak N kali. Gitu ya, jadi N kali A. Itu kalau R-nya 1. Tapi kalau R-nya tidak 1 ya, kita tetap menggunakan rumus Sn itu sama dengan A kali AR kali AR plus 1.
lalu kali AR tambah satu lagi dan seterusnya gitu ya. Kita mungkin tuliskan aja begini. Tak tuliskan di ya, saya tulis di sini ya. Untuk R sama dengan 1, maka SN-nya ini A plus A dan seterusnya. Terakhir suku ke N juga A. Nah ini karena berarti kan A-nya ada sebanyak N ya. Jadi kita tuliskan begini. Gitu kan. Tetapi untuk R yang tidak sama dengan 1, maka kita bisa tuliskan begini. Saya tuliskan SN-nya tetap rumus biasa ya. A plus AR plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 dan seterusnya sampai nanti di suku ke N ini R ini ya. Ini ya. Suku ke N-nya kan ini pangkat N. Nah, lalu kalau misalnya nih kita punya SN yang sama tapi kita kalikan R di sini. Kita kalikan R ya. Ini kita kalikan R, maka setiap suku di sini ini kan berarti tinggal R kali R. Berarti kan ini R kuadrat nih. Ini ya. Ini kali R dikali R, makanya kan nambah ya. Ini berarti kan begini. Oke. Nah, kalau kita kurangkan, ini seperti ini. Jadi ini dengan ini atau sebaliknya, sama aja sebetulnya. Maka ini kita punya ini nih. Ya, di misalnya saya tuliskan begini deh. Sekali lagi dibolak-balik sebetulnya sama ya. Nah, jadi kan kita punya, ini saya tulis lagi. Ini saya tuliskan di sini. Nah, ini kan ini habis nih sampai sini. Saya kasih warna merah. Ini kan sama dengan ini ya. Di sini sebetulnya kan ada satu, sebentar ini tak tuliskan di sini. Nanti suku yang sebelahnya kan A kali R pangkat N
gitu ya. Ini kan suku, misalnya ini suku ke 100, ini kan suku ke 99. Nah, ini kan sama nih. Maka yang tersisa kan yang warna hitam. Ini A dikurangi ini, gitu ya. Nah, ini kalau kita faktorkan, kurang itu maksudnya ini kan ada suku, ada SN, ini juga ada SN, jadi SN-nya kita keluarkan. Ini berarti 1 min R. Gitu kan? Ini juga sama, ini ada A, ini ada A. Jadi ini A-nya keluarkan. 1 min gini. Gitu ya. Nah, maka SN, ya betul. Maka SN sama dengan, jadi kalau kita mau menghitung jumlah dari deret geometri, itu sama dengan ini dibagi ini. Nah, ini adalah rumus jumlah, mencari jumlah deret geometri. A itu suku pertama, kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ya, ini. Nah, ini. Jadi, rumus ini diperoleh dari mana? Itu dari sini. Gitu ya. Jadi, SN itu jumlah dari deret geometri, apa namanya? Ya, jumlah dari deret geometri, di mana A-nya adalah suku pertama, kemudian R-nya adalah rasio, atau perbandingan dari suku ke N dengan suku ke N min 1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi misalnya kita punya deret geometri A kali R pangkat N, kalau N-nya mulai 0, itu yang tadi ya, A plus AR plus AR kuadrat ini sampai tak hingga, ini bisa bernilai konvergen kalau apabila, walaupun ini tak terhingga nih, konvergen itu berarti limitnya ada, masih ingat yang tadi di depan. Jadi menuju ke angka tertentu, menuju ke S gitu ya, itu jika rasionya kurang dari 1. Jadi rasionya itu pecahan gitu ya, misalnya pecahan. Kemudian jumlahnya berarti kita tinggal, karena dia konvergen, maka jumlahnya kan menuju ke angka yang sama. Maka rumus untuk mencari jumlahnya itu adalah A per 1 min R. Jadi suku pertama dibagi dengan 1 dikurangi rasionya. Gitu ya. Jadi rumus ini hanya berlaku untuk deret yang konvergen, di mana rasionya kurang dari 1. Nah, kalau rasionya sama dengan 1 atau lebih, maka deret ini divergen. Kalau divergen berarti kita nggak bisa hitung. Karena makin besar ditambah 1 suku lagi, hasilnya beda. Ditambah 1 suku lagi, hasilnya beda. Gitu. Ya, jadi rumus ini hanya berlaku untuk deret geometri yang konvergen. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Lanjut, Bu. Divergen tidak bisa apa, Bu? Tidak bisa dihitung jumlahnya. Jadi divergen itu limitnya nggak ada. Ini kan deretnya kan sampai tak hingga nih. Kita tidak tahu batasnya berapa gitu ya. Misalnya pada saat kita hitung sampai 10 suku nih atau 15 suku, hasilnya tuh katakanlah 120. Ditambah suku ke 11, kan berarti 120 plus suku ke 11 gitu. Nanti kalau sukunya ditambah lagi satu lagi, maka jumlahnya akan membesar lagi. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan itu tidak menuju ke titik tertentu. Jadi kalau kita lihat gambarnya, saya gambarkan nggak ya? Nah, di sini. Ini contoh yang konvergen. Jadi X-nya untuk suku pertama ini 1, jumlahnya tuh 5. Nanti suku kedua, 2 suku aja jumlahnya turun dia. 1,6. Nanti suku ketiga, 3. Suku keempat, 24. Dan seterusnya. Jadi ini apa namanya? Tapi semakin sukunya makin besar, nilainya hanya berkisar di sini.
3,07, 2,94. Nanti kalau N-nya suku ke-11 ya, ya nilainya hanya berkisar di sini. Ini yang disebut dengan konvergen. Jadi menuju ke nilai yang sama, menuju ke angka jumlahnya. Mungkin di awal-awal, karena jumlah sukunya kecil ya, baru suku kedua atau suku tiga suku aja, itu belum belum kelihatan limitnya menuju ke angka mana. Karena kita bicara tentang deret yang tak terhingga. Jadi makin besar jumlah sukunya, maka hasilnya itu makin mengerucut. Nah, kayak begini. Ini di hitungan atau suku ke 8 mungkin ya. Ini sudah mulai kelihatan. 2,88, terus tambah satu suku lagi, jumlahnya jadi 3,07. Tambah satu suku lagi, jumlahnya jadi 2,94. Gitu. Ini contoh konvergen. Kalau divergen tuh makin besar, bisa makin besar, bisa makin kecil. Pokoknya setiap penambahan suku itu akan membuat nilai itu makin besar, naik, atau makin kecil. Gitu. Kalau ini kan enggak ya. Ketika di nilai tertentu dia akan mencapai titik stabil. Udah, nanti di sekitar angka 3 terus nih. 2,99, 3,01, pokoknya di angka itu aja. Gitu ya. Itu contoh yang konvergen. Nah, kita coba lihat eh, contohnya. Ini contoh deret geometri. Kita mau cek apakah ini konvergen atau tidak gitu. Nah, saya coba gambarkan di sini ya. Bisa sih dari sini sebetulnya. Ini A-nya kan 5 nih, ya. A itu suku pertama 5. Lalu R-nya kan kita hitung dari suku kedua dibagi suku pertama. Jadi min 10/3 dibagi 5. Jadinya kan min 10/15. Jadi min 2/3. Gitu kan ya. Kalau mau mencari R itu ambil aja suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua gitu. Boleh. Pokoknya suku ke N dibagi N min 1. Dibagi suku ke N min 1. Atau suku sebelumnya. Nah, di sini nih kita lihat R-nya itu min 2/3. Berarti kan dia kurang dari 1 nih. Ya kan? Jadi dia kurang dari 1. Maka karena udah kelihatan R-nya ini kurang dari 1, maka dia konvergen. Dan kalau kita lihat kalau ini konvergen, maka kita bisa menghitung jumlahnya. Jumlahnya rumusnya adalah A dibagi 1 min R. Jadi 5 dibagi 1 min 2/3. Jadi 5 dibagi 5/3. Nah, 5 dibagi 5/3 hasilnya 3. Gitu ya. Ini contoh, ini sebetulnya. Sorry, ini gambarnya ini nih. Pada saat ini kan suku pertama 5. Suku kedua 5 dikurangi 5 dikurangi 3/3. Jadi kan 1,2/3. Kemudian ditambah 20/9. Hasilnya 3,88. Tambah lagi suku keempat dan seterusnya. Nah, ini contoh gambar dari deret ini nih. Gitu. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 3. Ya, jadi ini eh, kalau kita lihat gambarnya, nah menuju ke 3. Karena kan ini sukunya makin makin ke sini kan angkanya menjadi tidak signifikan lagi kan. Pembaginya juga membesar gitu ya. Walaupun suku di atasnya membesar, pembaginya juga besar. Jadi paling nilainya kan 0, sekian gitu. Jadi 5 dikurangi, nah hanya akan menuju ke 3 aja gitu ya. Itu ya, jadi deret geometri itu kalau R-nya kurang dari 1, maka deret itu konvergen. Nilai jumlahnya ada, karena limitnya ada. Tapi kalau divergen, itu tidak ada jumlahnya. Kita tidak bisa hitung. Gitu ya. Oke, yuk sekarang kita coba lihat latihannya. Apakah deret berikut ini konvergen atau divergen? Oke, kita lihat R-nya. Kita coba jabarkan dulu ya. Ini juga nggak apa-apa dijabarkan.
Sigma 2 pangkat 2N kali 3 pangkat 1 min N. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Ini kalau kita coba jabarkan beberapa nih. Kalau N-nya 1 berarti 2 pangkat 2. Ini ya. Lalu 3-nya 3 pangkat 0. Gini ya. Plus. Suku kedua berarti N-nya 2. 2 pangkat 4. Lalu 3 pangkat -1. Ya. Kita ambil satu suku lagi. 2-nya pangkat 6. 3-nya pangkat -2. Dan seterusnya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. Kita coba cari A-nya. A-nya sama dengan 4. Suku pertamanya ya. 2 pangkat 2 kali 1. Lalu R-nya, rasionya, kita bagi di sini 2 pangkat 4. Ya, ini sama dengan berarti 2 pangkat 4 itu 16. 3 pangkat -1 itu berarti 3-nya di bawah ya. Lalu ini 4 dikali 4. Sama dengan 16/12 itu berarti 4/3. Nah, 4/3 itu kan berarti lebih dari 1 ya. Karena R-nya lebih dari 1. Sudah, berarti tidak ada jumlahnya. Nggak bisa kita hitung jumlahnya. Karena ini makin besar, nilainya juga makin kecil ya kali ini. Oh, makin besar. Ya, makin besar juga. Gitu. Jadi tidak menuju ke titik yang sama gitu. Penambahan suku akan mempengaruhi jumlah deretnya. Itu ya. Udah kalau ini divergen ya sudah divergen. Kalau konvergen baru kita bisa hitung jumlahnya. Oke. Nah, itu jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, tuliskan bilangan 2,317 garis atas. Itu maksudnya 17-nya diulang. 2,317171717 gitu dan seterusnya. Dalam bentuk pembagian 2 buah bilangan bulat. Nah, caranya begini. Nomor 2. Misalnya ini ambillah X-nya itu, ini sebagai X ya, 2,3171717 dan seterusnya. Lalu kita ambil, ini berulangnya kan 1717 ya. Ini bagaimana kita membuat supaya nilai komanya bergeser. Supaya hanya ada angka 17 aja yang berulang sebagai nilai desimal. Jadi ini X-nya kita kalikan 10. Kalau X-nya kita kalikan 10, maka komanya kan mundur di sini. 2,317 sekian. Kalau dikalikan 10 kan berarti 23,1717. Ini kan sebetulnya tidak berhenti ya. Dan seterusnya nih.
Gitu ya. Nah, kalau ini kita kurangi 10x dikurangi x, ini kan masih belum bisa karena masih belum bisa apa namanya? Desimalnya masih belum bisa nol karena ada tiga, ada angka tiga di sini. Nah, jadi kita perlu mengalihkan satu kali lagi. X-nya ini kita kalikan supaya gesernya di sini. Sini. Jadi kalau yang ini dikalikan 10 gesernya di sini, komanya kita geser dua lagi, berarti kita kalikan 1000. Sini, X-nya kita kalikan 1000. Berarti ini kan komanya geser di belakang 3, 1. Di belakang angka 1, itu yang kedua. Di belakang angka 7. Sini ya. Sini, berarti di sini nih. Nah, ya. Dan sekarang ini kalau kita coba eh, posisikan yang 10 yang di bawah supaya melihatnya gampang. Ini kan begini jadinya. Nah, gini kan. Ini kan sebetulnya masih ya. Eh, ini 10x. Nah, gini. Sekarang kita kurangi. Ini kita kurangi 1000 dikurangi 10 kan berarti 990x. Gitu ya. Saya geser di sini. Nah, ini kalau dikurangi kan ini bisa hilang kan desimalnya. Kan bisa hilang. Saya kasih warna aja. Ini juga. Nah, jadi kalau ini dikurangi, itu berarti tinggal berapakah? Saya hitung pakai kalkulator ya. 2317 dikurangi 23. 2294. Nah, jadi X sama dengan 2294 dibagi 990. Ini nanti kalau kalian hitung pakai kalkulator, hasilnya 2,31717 ini. Gitu ya. Ini cara membuat angka yang berderet menjadi berderetnya punya pola berulang ya, yang bisa dibuat seperti ini hanya kalau kita punya desimal punya pola berulang. Nah, dengan begitu kita bisa menghilangkan pola berulangnya itu gitu. Dengan menempatkan komanya apa namanya pada angka yang berulang aja. Kalau ini kan komanya ada angka 3 nih, dia belum berulang. Padahal berulangnya di angka 17. Jadi kita manipulasi supaya nilai desimalnya itu apa namanya dimulai dari angka yang berulang. Nah, itu kita bisa membuat sebuah angka desimal menjadi pembagian dua buah bilangan bulat. Artinya desimal itu adalah bilangan rasional. Itu ya. Ini jawaban soal nomor 2. Oke, kalau nomor 3, hitunglah jumlah dari deret ini. X-nya min 1. Soalnya saya tulis lengkap. Oke, sekarang kalau kita punya seperti ini kita coba deretkan dulu. Karena dengan menderetkan tuh kita bisa punya gambaran, oh deretnya tuh seperti itu gitu.
Ini deret X pangkat N untuk N mulai 0 sampai tak hingga. Ini sama artinya kalau N-nya 0, berarti X pangkat 0, 1, plus X pangkat 1, ya, plus, kemudian suku ketiga X-nya naik, N-nya naik, menjadi 2, berarti ini X pangkat 2, plus suku berikutnya, N-nya naik, berarti X pangkat 3, dan seterusnya ya, gitu. Nah, sekarang kita coba lihat. Suku pertama, A, sama dengan 1. Kemudian rasionya R sama dengan, boleh suku kedua dibagi suku pertama. Jadi X dibagi 1, X. Atau suku ketiga dibagi suku kedua, X kuadrat dibagi X. Hasilnya X. Gitu ya. Nah, rasionya X. Padahal di soal, X-nya diketahui kurang dari 1. Karena, kita jawab begini, karena X lebih kecil atau kurang dari 1, maka deretnya apa? Konvergen ya. Nah, kalau konvergen berarti kita bisa hitung jumlahnya. Jadi, Sn-nya atau jumlah dari deret itu adalah A dibagi 1 min R. A-nya 1, 1 min X. Udah. Jadi ini rumusnya. Berapapun X-nya, misalnya kalau X-nya 3, berarti ini kan 3 pangkat N ya. Gitu. Jadi 1 plus 3 plus 9 plus 27 dan seterusnya gitu. Maka ini nanti rumusnya tinggal 1 per 1 min 3. Jadi N-nya, X-nya bisa diganti berapapun. Begitu, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk latihan soal ini. Terusan ada matriksnya apa, Bu? Enggak, itu saya belum close tadi yang pertama. Ini yang tadi kok. Saya belum sempat simpan karena nyambung gitu. Tapi kan ya, itu materi saya kuliah tadi sebelum ini. Lewat aja. Oke, untuk 3 soal ini ada yang ditanyakan? Oke, nah jadi deret itu hanya bisa dihitung jumlahnya kalau deretnya konvergen. Kalau divergen nggak bisa, gitu ya. Oke, ini tugas untuk kalian. Apa namanya? Saya tambah satu lagi, contohnya nomor 12. Nomor 11 kan sudah tadi ya. Sekarang saya contoh lagi nomor 12, satu lagi coba. Nah, deretnya 1, 0,4, 0,14. Oke. 1 plus. Pertama dicek dulu, dia konvergen atau divergen. Kalau divergen ya berarti tidak ada jumlahnya. Nih ya, ini kita cek. A-nya sama dengan 1. Dan R-nya sama dengan 0,4 ya. Nah, 0,4 itu kan kurang dari 1 ya. Berarti ini karena R kurang dari 1,
maka deret konvergen. Dan Sn jumlahnya 1 min 0,4. 1 atau 5/3. Udah gitu. Gitu ya. Nah, ini nanti kalian coba dideretkan 1 atau 2 sampai 3 suku aja. Yang penting kita bisa mengetahui A-nya berapa, R-nya berapa. Itu? Baik, Bu. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, hari ini saya cukupkan dulu. Minggu depan kita masuk ke McLaren dan ya McLaren ya. Oke, oke. Baik, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sekian dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan mudah, gitu ya, sehingga nanti bisa mengerjakan tugasnya. Bu, interupsi Bu, maaf Bu. Iya, silakan Mas Firman. Untuk video yang kemarin-kemarin itu belum diupload ya Bu di Oh, Sinau. oh iya ya. Oke, oke, tak upload sekarang. Iya belum Bu. Tak upload malam ini ya. Ini saya tak pulang ke rumah dulu Iya nanti baik di Bu. sini. Oh, maaf ya, saya lupa berarti. Iya, Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Ada lagi? ya Bu. Udah Bu, mungkin itu dulu. Oh ya, oke. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.